Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan guru honor K2 dan pelamar CPNS. Kali ini saya akan mengabarkan pengumuman terbaru dari BKN terkait dengan kendala yang dialami oleh honor K2, sekaligus juga formasi yang sepi peminat. Ini tentunya peluang besar bagi rekan-rekan pejuang CPNS. Yang pertama adalah info penting Kepala BKN untuk honor K2 yang melamar P3K. Hal mana seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk honor K2 yang sekarang ini hendak melamar mengikuti ujian P3K ini banyak mengalami kendala. Misalnya mereka tidak bisa mengakses jalur honor K2, malah tidak ada di database. Selain itu juga salah satu kendalanya lagi adalah untuk non-guru mensyaratkan sertifikat keahlian. Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN Pak Bima Hari Wiwisana mengungkapkan alasan mengapa sampai ada pelamar yang tidak bisa mendaftar jalur honorer K2. Menurut Pak Bima, banyak Pemda yang sudah minta honor K2 dihapus dari database BKN, terutama untuk guru yang tidak mengajar. Jadi, BKN menghapus datanya atas permintaan Pemda sendiri. Itu bukan cuma usulan satu atau dua Pemda saja, tetapi banyak, ungkap Pak Bima. Inilah kenyataan pahit yang harus diterima oleh Bapak Ibu guru honor K2, baik itu guru maupun non guru. Pak Bima menegaskan guru honorer yang masuk database BKN maupun Dapodik statusnya harus bekerja sampai sekarang dan tidak boleh putus. Jika terputus, otomatis tertolak oleh sistem karena dianggap tidak mengajar. Terkait syarat sertifikat keahlian untuk P3K non guru, lanjut Pak Bima, memang harus dilengkapi sertifikat keahlian. Beliau mencontohkan P3K formasi tenaga kesehatan mestinya punya sertifikat semacam STR. Itu syarat mutlak. Setiap pelamar P3K non guru formasi tertentu harus dilengkapi dengan sertifikat keahlian. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu K2 ternyata 1 tahun terakhir ini tidak aktif lagi mengajar, maka memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua BKN ini, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian P3K. Lalu kabar yang kedua yang mau saya sampaikan adalah baru-baru ini BKN rilis 10 instansi minim peminat di CPNS 2021. Nah, ini tentunya kabar baik kepada rekan-rekan pejuang CPNS ya. Salah satu strategi agar kiranya bisa memenangkan suatu formasi adalah mampu memanfaatkan dan memilih formasi yang minim pesaingnya. Disebutkan di akun Instagramnya BKN, di sini dinyatakan, "Hai Sobat BKN, berikut update pelamar per 03 Juli hari Sabtu yang lalu. Total akun sudah dibuat pendaftar adalah 1.445.802. Yang daftar di tanggal 3 adalah 323.973. Itu termasuk adalah CPNS dan P3K guru maupun non-guru Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait apa yang dirilis oleh BKN, berikut 10 instansi yang peminatnya paling banyak. Jadi bagi yang mau daftar ini sebaiknya dipertimbangkan kembali. Yang pertama adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan total pelamar sampai tanggal 3 Juli itu adalah 197.370. Lalu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan total pelamar 99.606. Yang ketiga, Kementerian Perhubungan dengan total pelamar 62.039. Yang keempat, Kejaksaan Agung dengan total pelamar adalah 35.401. Yang kelima, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan total pelamar 34.322. Dan keenam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan total pelamar 29.171. Yang berikut, ketujuh, Mahkamah Agung dengan total pelamar 14.832. Lalu Pemerintah DKI dengan total pelamar 14.572. Pembinaan Ideologi Pancasila itu totalnya 13.961 dan Kementerian Komunikasi dan Informatika 13.384. Dari nomor 1 sampai nomor 6 memang kalau kita perhatikan itu adalah formasi yang dibuka untuk jenjang SMA. Jadi jumlah peminatnya besar karena lulusan SMA banyak melamar ke instansi tersebut. Lalu 10 deretan instansi terbawah minim pelamar ya. Ini tentu adalah kesempatan bagus seperti yang disampaikan tadi. Pertama, ini adalah pemerintah Kota Bau-Bau dengan jumlah pelamar 0 sampai tanggal 3 Juli. Bisa saja ini karena terkendala teknis ya, jaringan. Lalu yang kedua, pemerintah Kabupaten Minahasa dengan jumlah pelamar 2. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan jumlah pelamar 6. Yang keempat, Kabupaten Buru Selatan dengan jumlah pelamar 7, baik CPNS maupun P3K Bapak Ibu sekalian. Lalu kelima adalah
Kabupaten Malinau dengan jumlah pelamar 9. Keenam, Kabupaten Halmahera Barat dengan jumlah pelamar 14. Ketujuh, Kabupaten Takalar dengan pelamar 16. Dan kedelapan adalah Kabupaten Aceh Selatan dengan jumlah pelamar 28. Yang kesembilan, pemerintah Kabupaten Wajo dengan jumlah pelamar 30. Dan 10 terakhir adalah Kabupaten Minahasa dengan jumlah pelamar hanya 33. Data sampai tanggal 3 Juli Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian daerah yang formasinya minim. Bagi Bapak Ibu yang barangkali tinggal dekat dengan daerah ini adalah kesempatan yang baik untuk kiranya Bapak Ibu melamar di daerah tersebut. Bila ada kendala terkait dengan formasi yang belum muncul, itu disebabkan karena memang sebagian Pemda masih memfinalkan formasinya Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam hal itu Kemendikbud dan BKN memang lagi menahan, mengholding ya, formasi tersebut. Dimungkinkan di 2 hari ke depan ini barangkali semua formasi dan semua daerah itu sudah final, sehingga Bapak Ibu sudah bisa pilih formasi yang ada di SSCASN. Hal mana untuk ujian tahap 1 bagi guru P3K akan diarahkan ke instansi Bapak Ibu sekalian, ke sekolah Bapak Ibu ya, yang memungkinkan jurusan Bapak Ibu linier. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mendaftar, nanti aplikasi akan mengeluarkan formasi ada di sekolah Bapak Ibu yang linier dengan jurusan Bapak Ibu sekalian. Nah, barangkali ini informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.